Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa al-ikhwan wal akhwat, sahabat pejuang Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terhadap surat An-Naba. Jadi kita akan belajar cara membaca yang baik dan benar surat An-Naba. Kalau di video sebelumnya saya sudah mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 dan sudah saya sebutkan penjelasan hukumnya secara detail. Dan jika kita mendapati hukum yang sudah disebutkan pada ayat-ayat yang akan kita baca, kita akan melewatinya. Jadi bagi sahabat semuanya yang belum sempat menonton video sebelum ini, tuh ayat 1 sampai dengan ayat 10, silahkan simak dulu videonya agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi dan mengerti serta paham bagaimana cara menerapkannya dalam surat An-Naba yang akan kita baca. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita mulai dari ayat 11. Kita bisa lihat di sini ada alif, sebelumnya fathah, kemudian kita lihat setelahnya ada alif lam syamsiyah. Ciri-cirinya setelah alif lam terdapat huruf yang bertasydid. Jika kita melihat seperti ini, maka alif yang seharusnya menjadi huruf mat karena sebelumnya ada fathah, namun karena setelahnya ada alif lam syamsiyah, matnya tidak dibaca. Jadi dari huruf na di sini kita langsung loncat ke nun yang di sini, nun yang ditasydidkan. Jadi nan, jangan nan, tapi nan. Baik. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i, alif sebelumnya fathah. Kemudian di sini juga mad tabi'i dan terakhir mad iwad. Dibaca dua harokat. Kita coba baca. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Sekali lagi. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Baik. Pada ayat 12 kita bisa lihat di sini ada huruf lin, ya sukun sebelumnya fathah, kemudian di sini ada mad tabi'i. Kemudian di sini ada huruf lin lagi, waw sukun sebelumnya fathah. Dan kita bisa lihat di sini ada mim sukun setelahnya sin. Ini berlaku hukum izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ba sukun, kita qalqalahkan, kita pantulkan suaranya. Abe seperti itu. Sabe. Taib. Kemudian di sini kita ada melihat tanwin fathah bertemu dengan shin. Ini dinamakan dengan ikhfa. Jadi saat kita ingin melafalkan tanwin di sini, kita samarkan suara tanwinnya. Yang seharusnya suara tanwin itu dilafalkan suara nun sukun. Jadi tapi karena di sini dia bertemu dengan shin, suara tanwinnya atau suara nun sukunnya kita samarkan menjadi Nah, di sini hurufnya huruf shin. Jadi cara melafalkan ikhfa yang benar ialah saat kita menyamarkan dengung tanwin, maka lidah atau mulut sudah bersiap atau pada posisi huruf yang berada setelah tanwin atau nun sukunnya. Nah, di sini shin, maka saat melafalkan dengung tanwin, lidah sudah bertempat di posisi huruf shin, namun jangan ditekan. Jadi hanya menempel. Shin sebagaimana kita ketahui makhrajnya di bagian tengah lidah. Jadi suaranya seperti ini. Baik. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i dan akhir mad iwad. Kita baca. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sekali lagi. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Baik. Kemudian di ayat ke-13 kita bisa melihat di sini ada mad tabi'i. Di sini juga mad tabi'i.
Dan di sini kita bisa melihat ada tanwin fathah bertemu dengan waw. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Dan idgham bi ghunnah hurufnya ada 4, ya, mim, nun, waw. Jika kita melihat ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, nun, waw, maka suara nunnya diidghamkan ke huruf setelahnya. Suara nun sukun atau tanwinnya kita idghamkan ke huruf setelahnya. Dan di sini huruf waw. Jadi kita baca ja, kuwa, dan kita tahan suara wawnya dan kita dengungkan. Jadi suara waw kita dengungkan. Maksudnya gimana suara waw kita dengungkan? Yaitu suara waw kita keluarkan dari rongga hidung kita. Jadi ada yang keluar lewat mulut dan ada yang kita keluarkan lewat rongga hidung kita. Kalau yang seharusnya suara waw seperti ini, au, tapi di bagian ini suaranya aung, ada gunnahnya. Kemudian kita bisa lihat ha tasydid. Nah, ini hati-hati agar tidak melafalkan ha terlalu berlebihan, artinya menekannya terlalu dalam sampai bagian dada kita. Kita bisa merasakan tekanan di dada. Kalau kita merasa ada tekanan di dada kita, maka itu haknya terlalu berlebihan. Dan ini ada mad tabi'i dan di sini ada mad iwad. Kita baca waja'alna sirajan wahhaja. Sekali lagi waja'alna sirajan wahhaja. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya kita bisa melihat ada nun sukun bertemu dengan zai. Ini juga ikhfa. Saat melafalkan dengung nun, kita persiapkan lidah kita di posisi makhraj huruf zai tanpa ditekan. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mad tabi'i. Di sini kita bisa lihat ada alif lam qamariyah. Kita bisa lihat tidak ada tanda tasydid pada huruf setelah alif lam. Kemudian kita bisa lihat di sini fathah berdiri. Ini mengisyaratkan mad tabi'i. Jadi ini dibaca 2 harokat. Kemudian kita bisa lihat pada ini di sini ada huruf mad, kemudian di atasnya ada tanda bendera. Nah, ini kita bisa sebut mad wajib muttasil. Kenapa? Karena setelahnya ada hamzah berada di dalam satu kata. Jadi jika kita melihat ada tanda bendera setelahnya hamzah dalam satu kata disebut mad wajib muttasil, yang mana pengertiannya jika terdapat huruf mad dan setelahnya hamzah berada dalam satu kata yang sama disebut dengan mad wajib muttasil. Nah, cirinya ada tanda bendera seperti ini. Meskipun tidak selalu yang jika kita melihat tanda bendera seperti ini artinya itu selalu mad wajib. Tidak, ada mad jaiz, ada mad sila dan ada mad lazim. Tapi di sini dia mad wajib muttasil. Kemudian di sini kita bisa lihat ada tanwin fathah bertemu dengan sa, ini juga ikhfa. Jadi posisikan saat melafalkan dengung makhrajnya di makhraj huruf sa. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i dan mad iwad. Kita baca wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sekali lagi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Baik. Kemudian pada ayat 15 kita bisa lihat di sini ada huruf H. Jika kita melihat huruf H seperti ini dinamakan dengan dhamir mufrad muzakkar ghaib. Kalau kita melihat tandanya, tanda harokatnya kasroh berdiri atau dhammah terbalik, maka dia dibaca panjang. Ini dinamakan dengan mad silah. Kalau kita melihat setelah huruf H ada hamzah, maka namanya mad silah tawilah atau mad silah kubro. Dan jika kita tidak melihat ada hamzah seperti di sini, namanya mad silah qasirah atau mad silah sugro. Ini dibaca sama seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Kemudian di sini kita bisa melihat tanwin lagi dan setelahnya fathah. Ini mad ini idgham bi ghunnah, kemudian ada mad tabi'i dan terakhir masih mad iwad. Kita baca linukhrija bihi habban
nabata. Sekali lagi, linukhrija bihi habban wa nabata. Baik. Kemudian di ayat 16 kita bisa melihat di sini ada fathah berdiri. Ini berarti isyarat mad tabi'i dibaca 2 harokat. Kemudian ada tanwin bertemu dengan hamzah. Maka ini disebut dengan izhar, yaitu melafalkan huruf nun sukun atau tanwin tepat pada makhrajnya. Kalau kita meletakkan lidah kita tepat pada makhraj huruf nun dan melafalkannya sukun, maka akan menghasilkan suara gunnah. Dan perlu diperhatikan, cukup ditahan sebentar suara nun sukunnya, kemudian lepas dan lafalkan hamzah. Seperti ini. Tin a. Jadi jangan tin a. Baik, kenapa saya bilang memang ada gunahnya? Karena itulah sifat lazimah dari huruf nun, dan tanwin itu ibarat nun sukun. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i dan terakhir mad iwad. Kita baca wa jannatin alfafa. Sekali lagi, wa jannatin alfafa. Baik. Kemudian di sini pada ayat berikutnya kita bisa lihat nun bertasydid. Kita tahan suaranya saat kita melafalkan nunnya. Kemudian ada waw sukun sebelumnya fathah, huruf lin. Kemudian ada alif lam qamariyah, mad tabi'i lagi, dan mad tabi'i lagi, dan terakhir mad iwad. Kita baca inna yawmal fasli kana miqata. Sekali lagi, inna yawmal fasli kana miqata. Baik. Pada ayat 18 kita bisa melihat di sini ada huruf lin. Kemudian kita bisa melihat di sini ada nun sukun bertemu dengan fa, dan ini dinamakan dengan ikhfa. Kemudian kita bisa lihat di sini ada huruf mad. Ya, ini aslinya ya sukun sebelumnya kasroh, maka ini huruf mad. Tapi karena setelahnya kita bisa melihat ada alif lam syamsiyah ditandai dengan keberadaan tasydid setelah alif lam, maka matnya tidak dibaca. Jadi dari fi langsung ke sod. Jangan dibaca fis, tapi fis, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i, waw sukun sebelumnya dhammah, dan kita bisa lihat di sini juga ada mad tabi'i, dan di sini ada mad tabi'i lagi, dan terakhir ada mad iwad. Kita baca yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sekali lagi, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Baik. Pada ayat 19 kita bisa melihat dari sini ada alif lam syamsiyah, tandanya tasydid setelah alif lam. Kemudian mad wajib lagi kita mendapati mad tabi'i, qalqalah, mad tabi'i, dan terakhir mad iwad. Jadi ini dibaca qalqalah, dipantulkan suaranya ab, seperti itu. Kita baca wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, seperti itu. Baik, kita ulangi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Baik. Dan pada ayat 20 kita bisa lihat di sini ada ya bertasydid. Nah, kalau kita melihat ada ya tasydid di pertengahan bacaan atau pertengahan kata, kita harus memberikannya tekanan yang lebih daripada tekanan biasanya. Jadi seperti ini. Wasuyiro. Jadi jangan wasuyiro, tapi wasuyiro. Nah, ini dinamakan dengan nabar.
Kemudian di sini kita bisa lihat ada alif lam qamariyah. Kemudian ada mad tabi'i lagi, mad tabi'i lagi, dan terakhir mad awad. Baik. Kita baca. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Sekali lagi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Baik. Kemudian pada ayat 21 kita bisa melihat nun tasydid. Di sini juga ada nun tasydid lagi, mad tabi'i, dan di sini ada mad tabi'i lagi, dan di sini ada dal, ada tanwin di akhir mad iwad. Nah, di sini kita bisa melihat ada ra sukun sebelumnya kasroh, namun setelahnya ada huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh, maka di sini ra-nya dibaca tebal. Mir, jangan mir, tapi mir. Baik, kita baca. Inna jahannama kanat mirsada. Sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Baik. Kemudian pada ayat 22, sebentar. Oke. Kita bisa lihat di sini ada ini litoghin. Jadi ini alif lam, cuman kemasukan lam di sini. Kita bisa lihat tandanya kenapa ini saya bilang alif lam. Di sini to-nya bertasydid. Jadi alif lam kemasukan sebelumnya huruf lam, dan kita bisa melihat fathahnya berdiri, maka ini isyarat mad tabi'i. Kemudian ada huruf mad ya sukun sebelumnya kasroh, ini mad tabi'i. Kemudian di sini kita bisa lihat ada hamzah, kemudian fathahnya berdiri. Ini mengisyaratkan mad tabi'i. Namun ini bukan disebut mad tabi'i, tapi ketika hamzah dibaca mad, dia disebut dengan mad badal. Baik. Kemudian di akhir mad iwad, dan mad badal dibaca seperti mad iwad, 2 harokat. Baik, kita baca. Lit-taghina ma'aba. Sekali lagi. Lit-taghina ma'aba. Baik. Kemudian di sini kita bisa lihat ada lam fathahnya berdiri, mad tabi'i. Ini juga mad tabi'i, dan ini ada mad tabi'i fi, dan dia di sini ada huruf mad alif sebelumnya fathah, dan kita bisa lihat tanda bendera. Tinggal kita lihat setelahnya ada huruf apa? Ada hamzah. Namun ternyata hamzahnya berada di kalimat kata yang berbeda. Ini fiha, ini ahqaba. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kalau ada huruf mad setelahnya hamzah dalam satu kata namanya mad wajib muttasil, dan jika berbeda seperti di sini namanya mad jaiz munfasil. Baik. Namun hukum bacanya sama, 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Kita baca. Labithina fiha ahqaba. Sekali lagi. Labithina fiha ahqaba. Baik. Kemudian pada ayat 24, di sini kita bisa melihat huruf mad tabi'i, mad tabi'i lagi, mad tabi'i lagi, dan masih mad tabi'i lagi. Kemudian ada ra sukun sebelumnya fathah, dibaca tebal. Kemudian ada tanwin setelahnya waw, mad idgham bi gunnah. Kemudian ada mad tabi'i, lagi mad tabi'i, dan terakhir mad iwad. Kita baca. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Kita ulangi. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Baik. Kemudian pada ayat 25, sebentar. Pada ayat 25
kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i, di sini juga mad tabi'i, ada tanwin ketemu dengan ghain, waw, idgham gunnah. Di sini ada mad tabi'i dan di sini ada mad awad. Illa hamiman wa ghassaqa. Sekali lagi, illa hamiman wa ghassaqa. Baik. Kemudian di sini ada mad wajib muttasil, kemudian ada tanwin bertemu dengan waw idgham gunnah, mad tabi'i dan mad awad. Kita baca jazaa'an wifaqa. Sekali lagi, jazaa'an wifaqa. Baik. Kemudian di sini kita bisa melihat ada nun bertasydid, dibaca gunnah yang dipanjangkan, kemudian ada mim sukun bertemu dengan kaf izhar syafawi, ada mad tabi'i lagi, ra sukun sebelumnya fathah dibaca tebal, ada mad tabi'i lagi dan mad awad. Kita baca innahum kanu la yarjuna hisaba. Sekali lagi, innahum kanu la yarjuna hisaba. Baik. Dan di sini ada mad tabi'i, waw sukun sebelumnya dhamma. Kemudian ini kita bisa lihat di sini ada hamzah dengan alif berdiri, mad badal, kemudian mad tabi'i, ada tanda fathah berdiri, mad tabi'i, kemudian ini mad tabi'i lagi, dan terakhir mad awal. Dan baik ini dan ini semuanya dibaca 2 harokat, harus sama, tidak boleh dibedakan. Hati-hati saat membaca, ada berurutan 3 jenis mat yang berbeda namun dengan hukum yang sama. Kita baca wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Hati-hati, kita ulangi. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Baik. Kemudian di sini ada huruf lin dan tanwin bertemu dengan hamzah izhar tentunya, dan ada huruf lin lagi. Kemudian kita bisa lihat nun fathah berdiri, mad tabi'i tentunya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada huruf ha seperti tadi yang sebelumnya, ada mad silah. Tapi di sini kita tidak boleh membaca panjang. Kenapa? Karena untuk membaca mad silah ada syarat, yaitu huruf H-nya, yaitu huruf H untuk dhamir mufrad muzakkar ghaib, harus diantara 2 huruf yang berharokat. Baik sebelumnya harus berharokat dan setelahnya harus berharokat. Namun kalau kita lihat di sini, ini kan nunnya berharokat dan setelahnya ada kaf berharokat. Bukankah ini memenuhi syarat? Nah, ini tidak memenuhi syarat karena aslinya nun ini berharokat fathah seperti ini. Kemudian setelahnya ada alif, huruf alif yang seperti ini, ya, atau seperti ini. Nah, tapi dalam penulisan Rasul Utsmani, penulisan mushaf, alifnya tidak ditulis, nah diganti dengan seperti ini. Tapi tetap dianggap keberadaannya meskipun tidak ditulis. Maka jika seperti itu, berarti ada huruf sukun sebelum H. Berarti dia tidak memenuhi syarat untuk boleh dibaca mad silah. Berarti di sini kita harus baca pendek. Baik. Dan di sini kita bisa lihat ada ta fathah berdiri, berarti ini mad tabi'i, dan terakhir mad awad. Baik. Kita baca. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Lagi.
wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Baik. Dan pada ayat 30 kita bisa lihat di sini ada mad tabi'i lagi. Kemudian di sini kita bisa lihat ada nun sukun bertemu dengan nun. Seperti yang sudah saya bilang, ini ada idgham bi gunnah. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mad tabi'i. Kemudian di sini kita bisa lihat ada mim sukun bertemu dengan hamzah idhar syafawi. Ada mad tabi'i lagi. Di sini juga ada mad tabi'i dan terakhir mad iwad. Kita baca. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Kita ulangi. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Baik. Alhamdulillah, untuk video kali ini kita berhasil membaca 20 ayat. Mudah-mudahan 20 ayat ini bisa membantu kalian memperbaiki bacaan kalian, dan tentunya perlu kalian ulang-ulangi lagi bagaimana cara membaca surat An-Naba. Dan tidak bisa kalau memang baru pertama kali belajar membaca atau berkeinginan merubah bacaan, tidak bisa langsung bisa dan langsung lancar atau langsung pintar. Tentu butuh waktu dan proses, tapi yang paling penting kita tidak menyerah dan tetap berusaha, dan biiznillahi ta'ala insyaallah dia tentu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Baik, kemudian jangan lupa bantu kami untuk share video ini, dan jika kamu baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa mengupload video-video bermanfaat dan juga yang bisa membantu pembelajaran kalian terhadap perbaikan bacaan Al-Quran biidznillahi ta'ala. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.